Materi kedua, catatan dua kita yang terakhir yaitu berjudul tentang menjadi teladan. Ya, berarti ada sesuatu yang harus kita ikuti, siapa yang kita ikutin dalam hidup ini yang menjadi teladan kita. Ya, Ibu harap anak-anak kelas 5 dapat mengerti materi ini. Jika belum, nanti boleh tonton kembali. Ibu mengajak anak-anak untuk membaca dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 21. Judulnya yaitu nasihat-nasihat kepada jemaat. Anak-anak boleh ikutin di dalam hati ya. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ya, tadi itu adalah pembacaan firman Tuhan kita. Nah, siapa yang menjadi teladan kita? Apa arti teladan? Kita belajar dulu ya. Teladan artinya apa, anak-anak? Patut dicontoh, model untuk ditiru. Pastinya yang patut dicontoh adalah hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang tidak baik. Seperti di gambar ini adalah gambar siapa? Pasti anak-anak udah tahu ya, gambar Tuhan Yesus. Itulah yang menjadi teladan kita. Dalam hidup ini anak-anak kita harus menjadi teladan dalam kebaikan bagi orang lain, anak-anak. Kenapa? Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Terdapat dalam 2 Korintus 3 ayat 3a. Kita adalah surat Kristus, anak-anak. Orang Kristen adalah surat Kristus. Artinya apa? Seluruh hidupnya akan dilihat sebagai cerminan Kristus yang nyata dalam hidup sehari-hari. Ya, tentunya di rumah anak-anak punya cermin ya. Untuk apa itu cermin? Untuk apa itu kaca? Ya, untuk memastikan bagaimana penampilan kita sudah rapi atau belum, ya. Nah, pastinya orang Kristen itu surat Kristus, menjadi cerminan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus, anak-anak, memberi teladan untuk dicontoh oleh pengikutnya dalam mengajar, supaya pengikutnya melakukan hal yang sama seperti dirinya. Oke, Tuhan Yesus khotbah di bukit. Dia mengajar kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Ya, tentunya garam di sini artinya dapat mengasinkan. Contohnya dalam masakan. Pastinya kita membutuhkan garam kan, orang tua, mama kita waktu memasak membutuhkan garam supaya masakan itu enak. Nah, dan menjadi terang dunia ya. Terang itu juga dibutuhkan oleh semua orang supaya menerangi jalan kita. Apapun yang kita lakukan, anak-anak, akan terlihat dan dinilai oleh orang lain. Kita harus memberi pengaruh yang apa? Yang baik bagi orang lain. Ya, pengaruh yang baik, bukan pengaruh yang tidak baik ya. Oke. Teladan yang kita lakukan, anak-anak, harus terlihat dalam apa saja? Dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, dalam kasih, kesetiaan, dan kesucian hidup. Ya, tentunya kita bisa lihat dari gambar sini bahwa Tuhan Yesus memberikan teladan bagi murid-muridnya, semua sesuai dengan apa yang dikatakan dalam tingkah lakunya, dalam kasihnya, kesetiaan, dan dalam kesucian hidupnya. Oke. Menjadi teladan bagi sesama berarti apa, anak-anak? Harus menjadi terang ya, karena terang itu menjadi petunjuk jalan menuju kebenaran. Makanya kita belajar bersama-sama bahwa kita harus menjadi teladan bagi sesama kita, seperti Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kita terlebih dahulu.
Ya. Mari anak-anak kita baca sama-sama dalam Matius 5 ayat 16. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Nah, ada cerita di dalam Filipi anak-anak ini namanya kota Filipi ya. Paulus menasihati jemaat yang ada di kota Filipi agar memberi teladan melalui hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, tidak memikirkan diri sendiri, kemudian apalagi memuliakan Kristus dan setia melayani Tuhan ya. Baik anak-anak, itu saja materinya. Terima kasih. God bless you.